Lengi memang, sangat-sangat lengi. Aku yang muslim. Lalu demena datang raja ini terhormatin isi para ulama-ulama beli. Bengak dengan Nasrani itu, bengak dengan Nasrani. Bahkan dia nyebabang Nasrani itu dalam Islam. Menusina taat, menusina takzim para ulama-ulama ini terhadap pemimpin, terhadap pejabat. Terhadap pejabat, presiden misalnya. Presiden. Nah ini kadang-kadang sebagian tokoh dia tahu kisah semacam ini. Dan putih apalah hadis ini. Jadi walaupun presiden atau raja lengi parang dia gagah misalnya, lagu ia raja. Apalagi pemimpin isi terpilih rakyat. Karena pada hakikatnya kan Allah Ta'ala ngebengnya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Apabila memang pilihan Allah itu melalui tangan-tangan daripada rakyat secara politik marah tadi pemilihan umum yang terjadi sopo dengan lagi tidak cocok jadi presiden umpama lagu ia jari wajib kita dengar wajib kita taat selama di Indonesia kita gawe pegawai terlarang lagu karena waktu cuci otak masih politik akhirnya betapa banyak tokoh-tokoh ulama beli dia suka terhadap terpilihnya lawan politiknya. Terus akhirnya dia dewasa. Mulailah dengan si dewasa berpolitik itu adalah menerima hasil keputusan. Lagu nende mina macam-macam cara untuk memberontak kepemimpin swasta. Terpilih secara aklamasi. Terpilih ya secara voting. Kumbekna karena hadisnya dia mancam serang lebih menonjolkan emosi daripada si sebenarnya akhirnya membuat macam-macam cara. Nah jadi walaupun budak Habsyi sangat lengi buluna marakismis dan saya peluah marakis itu misalnya jadi ulama wajib ulama itu tunduk selama nah contoh buku khilafah itu apakah ambisi atau solusi melihara bahas itu. Aku dimandatkan buku beri dari karena lima judul dimandatkan timpal ini lebaran terkirim kirana waktu cetak. Contohnya apakah khilafah itu ambisi atau solusi? Lamun memang dimandatkan waktunya untuk jadi khilafah di seluruh dunia berarti ambisi orang-orang yang korban politisi. Ambisi daripada orang-orang korban politisi. Jadi sadari diri ini kepolitisir lagu karena memang dari si politisir ini adalah berdalil Al-Quran, berdalil hadis, akhirnya parandoang ketetuan dan pinter ngerawas korban retorika sekarang. Gara-gara apa? Karena masih perlu. Memang salah sopo daripada kehebatan rakyat Indonesia sifat agamis itu sangat luar biasa. Justru dimanfaatkan sifat agamisnya oleh dengan si ahli politik tanpa disadari. Akhirnya pilihan-pilihan swasta. Jadi apa? Jadi dia hormatin. Padahal menurut ajaran kita budak negro berkulit hitam kemudian berbulu seperti kismis wajib tak isma'u ati'u bahasa Rasulullah. Nah itu dalam buku apakah khilafah itu adalah ambisi atau solusi? Tuhan tersebut banyak dalil baik akli maupun nakli tentang masalah khilafah. Isi memang lamun dekman waktuna jemaah tahun waktuna khilafah no lamun datang Imam Mahdi lamun kejak dan nungkang-nungkek dia bau. Nah berperang sampai perang dunia ketiga ini bau lamun dekman datang Imam Mahdi khilafah. Nah iya, bahasa dengan Rasulullah daripada berkuar-kuar membicarakan khilafah seman datang waktu lebih baik pada ngajikan pesantren dan sekolah didik anak jarime jadi berilmu dan berbicara masalah khilafah yang dengan waktu karena lama dengan datang waktu berbicara khilafah ialah jadi ambisi akan menjadi solusi apa memang datang waktu nah ini kadang-kadang dan sadari. Karena apa? Banyak dengan korban-korban politisi dan
Malah sebenarnya ia memanfaatkan sifat agamis bangsa Indonesia untuk kepentingan politiknya. Akhirnya banyak dengan siapa? Dia sesuai si terangkat kaca pilihannya jadi musuhin dengan bertentangan kaca isma'u wa ati'u wa inistumil khabasiyun ka'anra rasau zabibah. Dan jadi walaupun budak Habsyi isi otaknya marah misal kismis bulunya wajib ketaat, wajib kedengar selama dia ngajak kita gawe pegawaian maksiat. Bahkan sampai itu nezalim sekalipun lagu iwat angkat jadi pemimpin wajib ketaat. Si taat itu tetap adalah isi bagus. Memang si karakternya misalnya marantan si terjadi di zaman para khalifah-khalifah terdahulu si menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah adalah karena kebanyakan pada waktu banyak hidup glamor, menyebabkan terjadi kehancuran. Walaupun tetap wajib taat asalkan diajak kita nggak maksiat. Namun pribadinya jelas dia tekan gue ikuti pribadi karena pribadi memang karakter hobi main dina misal main judi main sebagainya izalim. Dah karena wajib tetap bahasa Rasulullah tetap ikuti ya. Lamun ajak kita nggak kebagusan dendek kita kepribadian. Karena apa? Yo memang terpilih Allah Subhanahu wa taala. Nanya kadang-kadang disadari. Si dengan korban politisi. Ya korban, dia mengepin karena kepintaran retorika politisi ini akhirnya banyak dengan menentang perintah sah. Ambisi untuk membuat khilafah. Ya akibatnya. Karena apa malah sebelum? Karena wah hebat kan politisi ini pinter-pinter ngeraos. Manfaatan lah kecintaan dari Islam, kecintaan dari Al-Quran. Ya manfaatan tanpa kita sadari bahwa itu sebagai korban. Jadi dena realistis lagu korban. Nah ini bahasa Rasulullah. Jadi walaupun budak Habsyi si otak kismis. Qala al-muhaddits rahimahullah taala babu idza lam yatimmal imamu wa atamma man khalfahu. Jadi di dalam bab laun terbicara tentang imam sendiri lupa. Mula haruskan sembahyang 4 rakaat dari 2 rakaat. Sementara makmum harus 4 rakaat. Namun solusinya dia yang terbicara dalam hadis berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Harus sesuai. Memang antara aksarukum Qur'anan timpal marasipiranan akbaruhum sinnan. Misalnya akbaruhum sinnan lamun memang ya alim dalam ilmu fikih tentang adabul imamah tahu ya. Kemudian arak sih memang menghafal Al-Quran cuma dalam segi kepakaiannya kurang kepakaiannya. Jadi lebih afdal sih pertama akbaruhum sinnan kemudian afqahuhum si aksaruhum ilman. Karena marasi bro apa sebab sembahyangnya kan atau ibadah silainan harus berdasarkan ilmu. Memang hafal Al-Quran cuma dia mentahkik tentang ilmu sholat, terutama sekali si balu di mentahkik. Maka boleh jadi ya paranin ya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ngapal gak memang Al-Quran lagu tentang ilmu sholat memang tahu, maka la tuqbalu. Sementara bareh isi umurnya lebih sepuh umpama apalan Al-Qurannya kurang, lagu tentang ilmu sholatnya, fikih sholatnya mapan, tahqiq. Utama ayatnya tahqiq ini karena apa? Karena tahqiq dalam ilmu sholat
maka tentu dia sampai mardudatun. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, iradatuka at-tajridu ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Salatullahi salam Salatullah salamullah ala asani khalqillah sayyidina Muhammadin sayyidi kulli khalqillah wa alihi wa sahbihi kada ibni ata'illah minal ana ila yaumi liqa'ik ya Rabbi Allah hajatuka tarkul asbab Allah biha qaqal hajat fa anta fi sawa khofya la bitamani kundallat fakam mibri jalini aghtar biqadrillahi hum gharrat bi anna rabbana wala yaksir wala yaman khufyatun limastahat ala takun bisnazari fatanjumi ma'indallat ilam tafsibil hajat wa anta fardun indabat fa anta hafiz syahwat fa syahwatuk laka tafat. Terus ila sya'a iqaka kullal hajat bidunika sewakiyar walakin tusibul hajat famadalilul inhitar aliyatun mimma tamat tatarkuka kullal asbab li ajlil ibadah madat faqad halakat kasyawat biqalbika hiya tafat fasasbuka dunyal fana wa anta ta'budu tasad fatan hatim matal ayyam fatabna fi dunyal fana fatabna fi uta illa minal kasbi wa mantadat fa yuqadirkallahu wala tasabat taqabbal bi kadzal aqsud takun mimman kadin hazat iradatuka at-tajrida keinginanmu untuk tajrid tajrid no lamun di dalam fi'il mudhari kan marfu'un li tajarrudihi sunyi artinya li tajarrudi anin nasibi wal jazimi wa alamat rafihi dammatun zaratun fi akhirih. Nah, tajrid mensunyikan diri ma'a iqamatillah iyaka fil asbab bersama mendirikan oleh Allah akan engkau pada sebab. Maka keinginan tajrid padahal Allah memberikan kita dengan sebab minas syahwatil khafiyah itu yang dinamakan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi. Syahwat no bagaimanapun lengi. Syahwat sangat lengi. Keinginan yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab dan keinginanmu untuk mencari sebab ma'a iqamatillahi iyaka
beserta mendirikan oleh Allah akan engkau fit tajrid pada tajrid inhitatun itu berarti adalah turun, sangat turun minal himmatil aliyah daripada keinginan yang tinggi. Ini dalam hikmah ini keterangan bahwa arak dengan isi memang kecanin rezeki insya Allah Ta'ala harus dengan cara berikhtiar keras, memeras keringat dengan lemak sampai lelai, membanting tulang, menggunakan otot lah. Kemudian si kedua arak dengan isi memang mau rezeki dia neperi, membanting tulang, memeras keringat, dia neperi ngadu otot, asal lebih kemiri doang tekan sekian insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, apabila Allah menjadikan itu salah sopok daripada si dua ni, terima wah ngombe besi tabiat insya Allah Ta'ala. Misal bro, kita harus mendapatkan rezeki dengan cara bekerja keras. Ya wah jalanin. Sekalipun mungkin kita melihat, doang kita kan. Denua marantan kita lalu juk bangkat begabah dengan ngelemak sampai lei, kadang-kadang selapuk sampai memungguk cengak kelem. Baru temu rezeki, ya jak bilang lema. Enggak ada pegawaian masjid, ule tetap lagu mau rezeki. Marantan itu denua peri berusaha. Nah ini kan berarti si lalu juk masjid bilang lemak, bilang waktu nu denua peri berusaha lagu mau ya rezeki. Nah ini berarti si pertama nu lah yang memang tetakdiran Allah Ta'ala mau rezeki dengan cara membanting tulang. Lamun paksa dirinya untuk apa ngurubah diri alamah, terubah nasib bagi rumah ini. Yang ngurubah nasib artinya ngubentan artinya telah lalu marak nuwah itu turun terajin sholat, rajin berjamaah di masjid. Terus dia wapri begabah-gabah palur ada lain begabah lalu. Masih Allah Ta'ala ngebagi rezeki marang tanu kan dia lalu cukup bembe tebeng rezeki. Nah ini termasuk memaksakan diri syahwat masih diparani syahwatul khafiyah. Dia kanggu. Sebaliknya marang nasi Bruno ia jai selapu den wah me apa gen lalu pegang berat-berat. Pokoknya berjamaah doang wah ketok-ketok datang waktu leka di masjid dan orang lagu tetap tebeng rezeki Allah Ta'ala. Cuma dia kanaah, dia merasa cukup dan berat Allah Ta'ala. Karena apa? Datang setan kan godaya. Ente berdoyang kewajiban. Segera ngene doang selai-lai. Memang untuk ente untuk cukup mangan bilang dulu ya cukup santai dengan cara semacam ini. Lagu masa dia milih pada yang kelebihan. Ante laun mau bangun bali bagus, bedang bagus mobil, kemudian anak jarimi ante paling tidak mau jadi sarjana, lalu lagi dengan doang ini setan. Akhirnya ada mah tentu memang nih. Kembali setir dulu nih. Dakat jarangan di masjid. Si penting nak kerja kita berusaha minta rezeki. Ante kanak-kanak nih kasihan. Memang tentu ya bagus. Marantan was-wasetan sebelum. Jangan anak-anak nanti mulai sekolah jadi sarjana. Padahal waktu beng rezeki Allah Ta'ala tanpa lelah. Ante memaksakan diri. Mereka bekerja dengan otot. Marantan si pertama Bruno. Nah ini pun termasuk syahwat. Syahwatul khafiyah. Syahwatul khafiyah ini jadi syirik. Syirik kepada syirkul khafi. Nah ini tau licinnya si orang kehidupan. Dia tau licin. Jadi hikmah ini berarti ngajari kita terima wah ngumben dan dikicani insyaallah Ta'ala jalani. Karena lamun kita serah diri ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan kita etirat oleh Allah Ta'ala. Tirot apalagi sampai dianggap suuzon insyaallah Ta'ala. Jadi seolah-olah mengatakan Allah Ta'ala ni lam ditengenin tanah di lebengi temangan. Apalagi ni sampingnya no. Lam ditengenin tanah di tini meningkat perekonomian. Lam ditengenin tanah di tini bahagia marah dengan lain. Wah su'uzon li Allah Ta'ala. Lebih belik malik. Berarti yang persekutukan Allah Ta'ala kan syahwat pemirsa. Yang daripada syahwat khafi. Hajatuka tarkal asbab
keinginanmu meninggalkan sebab. Allah biha a'taqal hajat. Padahal a'taqallahu biha al hajat. Jadi Allah ini sebenarnya Allahu adalah merupakan fa'il muqaddam daripada a'taqa. Atau dalam telegaannya berarti Allah menjadi mubtada. Allah memberikan akan engkau dengannya, dengan sebab itu kan hajat. Segala keinginan kamu, kau harus dapatkan dengan sebab. Namun dia berusaha, dia mau. Dia takdiran Allah Ta'ala jalani maksudnya. Jalani nih ya. Sambil tunggu berbe kembali Allah Ta'ala. Kadang-kadang ini berpikir itu. Jemaah dalam ini coba kita ngombe cara Allah Ta'ala ngebagi rezeki. Ngombe cara Allah Ta'ala ngebagi rezeki. Nah itu berarti menunggu kehendak Allah Ta'ala. Misalnya sih pada jari ASN, di waktu masih sehat, di man pensiun. Nah, kebanyakan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara itu jumlahnya lebih banyak. Nah, jemaah di waktu pensiun tunggu ngombe cara Allah Taala ngebagi rezeki. Ngombe caranya. Dia teman tahu kan? Teman tahu. Yang penting yakin Allah Taala wah ngukur rezekinya. Dia nak bau si tegen memaksakan diri untuk apa? Untuk ngerumbuk dengan suatu takdiran Allah Ta'ala. Dia nak bau berumbuk, dia nak bau berkurang. Nah, lalu di dalam hikmah-hikmah berikutnya atau disebut apa ini? Ijtihaduka pima duminalaka wa taksiruka pima tuliba angka dalilun ala intimasi kolbikan. Berjuang keras untuk mengusahakan apa suatu jamin ke Allah Ta'ala. Lalu berjuang kerasnya menyebabkan itu jadi sibuk sampai ngelupa melakukan apa sih tertuntut ke Allah Ta'ala, lupa lantaran memperjuangkan apa suatu jamin. Maka jadi tanda bahwa hati sedang buta nih. Bahasa daripada kemana lalu itu. Artinya apa? Jalani wah apa suatu takdiran Allah Ta'ala. Namun memang mau berikhtiar jalani untuk dapat rezeki, jalani. Jadi terpesona isi keadaan si memang sengaja pindah Allah Ta'ala untuk mujizat. Apakah panjangku ini akan tetap terhindar daripada syahwat, baik syahwat jali, sekarang syahwat jali itu adalah syahwat isi tulen-tulen kelihatan. Ini sekedar di angan-angan doang. Lamun syahwat jali itu langsung berubah diri secara nyata daripada syahwat jali. Adapun lamun sekedar berangan-angan jadi syahwat khafi. Syahwat khafi ini khawatiran terjadi syirkul khafi, syirik penghitan. Lamun penghitan kan jelas khawatirannya. Lamun dia penghitannya kadang-kadang sampai mati, terjauh. Padahal paman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Saya milih baik kata Allah Ta'ala, silakan beramal saleh. Dan dek baik dan menyebutkan Allah Ta'ala kata saya. Ibadah deku gedes menyebutkan Allah. Banyak dengan beribadah menyebutkan Allah. Karena apa? Karena sembahyang, karena dia ingat oleh Allah Ta'ala. Dia lupa oleh Allah Ta'ala. Padahal Allah berjanji, usalli fardal isya'i adaan lillahi ta'ala. Lalu ternyata dia pol. Sehingga ingat Allah Ta'ala yang penembik sampai penutup. Berarti ia menyekutukan Allah kanca barang si ingatnya di dalam nasi sembahyang. Apalagi di waktu nasi iya karena abu iya karena stain iya karena abu iya karena stain itu tak ingat bangkat berarti bukan Allah Ta'ala kanca bangkat. Dari ialah faedah daripada belajar ilmu tasawuf ini. Karena wajah hidup billahi haqqa jihadihinu yang maksud berjuanglah jalan Allah untuk membersihkan hati dengan sebenar-benar jihad dan sebenar-benar perjuangan. Ia dalil daripada para ahli tasawuf untuk membahas tasawuf. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting karena masih bro sembahyang terjelas mbe kata ingat Allah Ta'ala waktu sembahyang arah sekenuh mau ada pahala. Nah untuk ngepolang ingat deh Allah Ta'ala berarti harus hati terbersih.
ngumbe tak depresi hati lah, boleh tahu ruan penyakit hati. Dia tahu kotoran hati. Baru tahu si depresi apabila tahu kotoran. Fa'anta bi syahwatin khafiyah, maka berarti engkau dalam syahwat yang tersembunyi. La bitamanni kundallat, bukan dengan keinginan. Jadilah kau menjadi orang sesat. Jadi tak ambulan ya kan. Artinya apa? Apa isi berduit itu? Apa sih hajat itu? Dia dengan angan-angan. Kita mau dia dengan angan-angan. Dengan ikhtiar. Dengan karya nyata. Lamun mengandalkan angan-angan doang, kun dalat. Jadilah kau menjadi orang yang telah sesat tanpa disadari. Makanya pakam min rijalin yagtar, betapa banyak laki-laki yang tertipu bikadrillah, dengan takdir Allah. Hum garat, mereka itu menjadi tertipu. Artinya apa? Karena ini dia tahu definisi daripada takdir Allah. Dia tahu. Terus dengan takdir Allah ini lah setan memperalat dia. Pokoknya jangan tunggu takdir Allah. Dan dia beri berikhtiar ke dan termasuk pada sebelumnya. Karena ia memang terjadi untuk mendapatkan hajat dengan sebab, dengan ikhtiar. Lalu ada setan membeta nanti tersesat doang di sini. Nama kita sebelumnya. Dia ketuk-ketuk sembahyang berjamaah doang bila waktu. Dakak ngeno mau ia rezeki ngan nyimpan anak. Entah dengan ngelemak sampai ke kelem, bergerak membanting tulang, masih tilah doang mau rezeki. Anta harus yakin di takdir Allah. Padahal waktu takdiran Allah Ta'ala untuk mendapatkan rezeki dengan sebab. Nah ini termasuk dengan isi tertipu dengan keyakinan takdir Allah. Ya termasuk bagian daripada wala yagurrannakum billahil garur. Dan pada bau tertipu si Allah, si setan. Garur itu artinya setan. Si memperalat Allah. Si memperalat Allah untuk nipu kita. Membetana. Pengampunan Allah itu lebih baik daripada aras. Seandainya bedang dosa marah aras, ada tobat ampuni di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah negara yang terbajang, gagah endah. Dengan ini 10-15 bau semegawe sekelem. Ini setan. Dan dia takut gawe dosa. Sebab apa? Lama takut gawe dosa berarti ada takut bantu Allah. Beta guna yang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala selalu beli. Gara-gara apa? Gara-gara dia beri gawe dosa. Nah kalau menggawe dosa berarti membantu Allah untuk apa? Untuk memanfaatkan pengampunan sebelum lalu. Seandainya selaku manusia lalu di dalam gawe dosa, beta guna yang pengampunan Allah Taala. Apakah dia takut? Penteparan jadi dengan isi dia demi bantu Allah Taala untuk memanfaatkan pengampunannya. Nah ini termasuk yaguran mau. Nawal bil garur ni. Padahal Allah Ta'ala wala taguran yagurannakum billahil garur. Nah ini termasuk dengan si terperalat si setan tertipu dengan kadar Allah Ta'ala. Artinya setan itu memperalat kadar Allah Ta'ala untuk menaklukkan targetnya. Ada yang jadi dengan sesat. Li'anna rabbana yu'tihi, karena bahwasanya Tuhan kita memberikan dia biikhtiarin min hajat, yaitu dengan berusaha daripada hajatnya. Gentebeng hajatnya dengan ikhtiar dulu. Wala yakshif wala ya'mal, tetapi dia tidak berusaha, tidak juga bekerja. Fakhufiyatun limasyahat, maka itu termasuk dia merupakan tersembunyi daripada apa yang disyahwati. Itu termasuk syahwatul khatin. Fala takun misla dalik, maka jangan kau seperti itu. Fatanju mimman dallat, kalau kamu tidak seperti itu, fatanju. Nah ini banyak isi kelihatannya dia sesuai kanca kayak danau. Kalian pada takun ini adalah failnya anta. Mentara tanju wau jama. Awalnya darur syari. Fala takun mithla dalik, jangan kamu wahai seorang diri seperti itu. Patanju, maka kalian akan selamat. Mimma indallat, daripada apa yang sesat. Jadi
Memang cara ilmu nahu antara nahi timpal jawabnya dia mutabaqah. Jadi mutabaqah. Nahina adalah mukhataban munfarid, sedangkan jawabnya adalah mukhatabun. Mukhatabun. Lagu apabila kembali kepada ilmu badik, maka ialah termasuk min itlaqil wahidi wa iradatil jam'i. Memang sekik tersebut lagu banyak dengan si termaksud. Nah ini tak, fa illam taksibil hajah, maka jika kau tidak mengusahakan akan hajat, wa anta fardun, padahal engkau wajib untuk mendapatkan itu si hajat dengan cara berusaha. Fardun indah badannya wajib dengan pasti beruk mungkin mau setelah berusaha. Fa anta tahtab syahwatin, berarti engkau termasuk orang yang memiliki syahwat yang tersembunyi. Pasahwatuk lakah tapat, maka syahwatmu itu bagi kamu dia tersembunyi. Itu paranin syahwatul khafiyah. Qala fa'aksu, maka sebaliknya, idza syaa i'ta'aka, apabila Allah Ta'ala mau memberikan engkau kulal hajat, semua hajat, biduni kasbin wahtiarin, tanpa usaha dan ikhtiar, walakin tuksibul hajat, tetapi kau justru mengusahakan hajat itu. Artinya sebalik daripada seberu, namun seberu adalah mendapatkan hajat dengan berusaha keras. Nah, namun sini Pak Aksu sebaliknya, Allah Ta'ala berkehendak untuk ngebeng kita rezeki tanpa lalana berusaha. Lagu paksa tadi kita berusaha. Paksa tadi kita berusaha. Pada dalilul inhitot, maka ini adalah bukan dalil daripada menurunnya ilyatun mimah tamat, yaitu menurunnya ketinggian daripada apa yang diinginkan. Artinya himmatun aliyah itu jadi sangat rendah, jadi menurun. Karena apa? Karena keyakinan akan Allah sigen ngebeng kita tanpa perlu berusaha, lagu paksa tadi itu berusaha, berarti keyakinannya menurun. Dia yakin terhadap ketentuan Allah. Patarkuka kulal asbab, maka meninggalkan oleh engkau setiap sebab, li ajril ibadah, semata ibadah mahdud, ibadah semata-mata. Fakat ahlakat kasahwatu, maka sesungguhnya telah membinasakan engkau oleh syahwat. Bikal bika, syahwat yang ada dalam hatimu. Hiyakhtafat, itulah syahwat yang tersembunyi itu. Pakas bukan dunia alfana, maka usahamu mengusahakan akan dunia yang binasa. Wa anta ta'budul tasad, padahal engkau adalah beribadah secara khusus. Artinya kita berusaha minta dunia sebinyasa, padahal Allah Ta'ala menentukan kita untuk mendapatkan rezeki tanpa usaha. Kita terpinak Allah Ta'ala jadi ahli ibadat, dia jadi ahli usaha. Dan kami terubah ya, gara-gara apa? Kita tergiur isi keadaan batur, isi memang waktu yang rezeki Allah Ta'ala dengan berusaha keras, cuma ibadahnya kurang. Ia nyuri itu tergiur, makanya syahwat. Padan hatur himmah al-ilya, maka berarti sudah drastis menurun keinginan yang tinggi itu. Patapna fid dunyan panat, maka kau akan binasa di dunia yang binasa ini. Berarti water korban itu si dunia jadi binasa. Apa binasa? Keimanan dan keyakinan. Isi syahwat si tersembunyi no. Nah, berbeda kan cepana isi mahmudah, panak khosoh. Kemudian patah kena ta'illah, maka kamu harus kanaah pada pemberian Allah. Minal kasbi, daripada usaha. Wa ma'badat, dan apa yang kau sembah Allah. Fa iyyukaddirkallah, maka jika menakdirkan akan kau oleh Allah,
li ta'budah, agar kau menyembah dia, walak sabat, dan tidak untuk berusaha. Silahkan terima. Tapi tidak Allah Ta'ala jadi ahli ibadah, tidak jadi ahli usaha. Arah dengan takdiran jadi ahli usaha, si Allah Ta'ala lagu dia jadi ahli ibadah. Menurut tasawuf ya wajalani. Takbal bihi kadal aksu. Kau harus terima dengannya. Begitu juga sebaliknya. Takun mimman kadin jazat. Maka kau akan menjadi daripada orang yang injazat, telah meluluskan. Berarti kesimpulan daripada kata hikmah ini adalah bahwa lamun tuah tekicanin Allah Ta'ala akan mendapatkan rezeki dengan cara berusaha keras, maka dendek paksa diri jadi tajrib. Tajrib itu adalah berusaha dek, berdoa dek, nerima akan Tuhan Allah Ta'ala, luik kedik, terima. Nah ini tajrib. Lamun memang ngenu si tekicanin Allah Ta'ala, dendek robah jadi untuk berusaha. Jadi buah ketentuan Allah Ta'ala doang. Apabila tercoba untuk merubah daripada kenyataan Allah, ia terparanin asyahwatul khafiyah di dalam hati ini. Dan syahwatul khafiyah ini akan dikhawatirkan jadi syirkul khafi, syirik si tersembunyi. Kuanta doang memang maksud ibadah. Lagu itu ternyata menyebutkan Allah dalam ibadah. Ngumbentan dengan mau berikan ke Allah. Padahal tujuan daripada tasawuf itu adalah ngumbentan tetap merasakan diri ma'iyatullah, ialah kebersamaan kepada Allah Ta'ala. Dia tua lupa. Nah ini tujuan daripada tasawuf. Namun memang Allah Ta'ala jadi yang kita tetap ingat dalam berusaha. Bahkan kadang-kadang dengan sebab Allah berusaha, kita semakin ingat kepada Allah Ta'ala. Allah akan membuat itu semakin rapat kepada Allah. Sebaliknya, dia lelah dalam beribadah. Yang mewah tahun di masjid tahun bersembahyang, masjid berasi. Pakaian mewah, pokoknya berbau parfum si sangat sengih. Sementara si begabah, embun daun marah apa, lagu tetap doang ingat kepada Allah. Akan lebih hebat nih si begabah nih. Daripada si sembahyang berasi, lagu dia ingat oleh Allah. Dia ingat oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Berarti ya terparani dia muter dengan si tahun nambik lain. Padahal setiap ibadah si gawe ini adalah antina bau ngatong itu untuk tetap arah le kebersamaan Allah Ta'ala. Nanolah isinya dijadi syirkun khafi. Ya makna daripada wala tusyrik bi ibadatillahi ahada. Dan disebutkan Allah dalam ibadah. Berarti dan ibadah pun ini menyebutkan Allah. Mati misalnya saat mati sesetia. Walaupun mati dalam keadaan sujud. Karena apa? Sedang menyebutkan Allah. Nah inilah faedahnya belajar tasawuf. Ini faedahnya. Membintan antika berlatih ngawasin atin ke muraqabatul qalbi separang. Nah kemudian si ketelunya singkat ketuhanan. Sawadikul himam la tuhriku